Mari saudara-saudara kita berdiri dan membaca kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita membaca bergiliran pria dan wanita. Pria mulai dulu bersama saya ayat genap dan ganjil dibaca oleh para wanita. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh iman Kristus yang di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan meliharanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali, saudara. Saudara-saudara, tema kita bulan Februari ini adalah kasih. Kasih adalah hal terbesar di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi juga hal yang terbesar dari semua yang bernilai kekal di sorga. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. The greatest, itulah kasih. Oleh karena dia terbesar, kita sering merasa betapa sukar mengasihi itu. Ya, mengasihi itu perkara yang sukar. Buktinya, mengasihi orang-orang yang mengasihi kita saja itu sukar. Buktinya, orang yang paling sering kita sakiti adalah orang-orang yang terdekat, yang notabene mengasihi kita. Ada ungkapan bahasa Jawa yang bunyinya begini: adoh mambu wangi, cedak mambu tai. Artinya berjauhan yang muncul bau harum. Tetapi kalau berdekatan yang muncul bau busuk. Artinya saudara-saudara, keluarga, orang-orang yang punya hubungan keluarga, itu kalau berjauhan akan saling kangen. Ya kan?
Kita kalau berjauhan, kangen, rindu, pengen ketemu. Tapi coba disuruh kumpul. Ya, kalau kumpul, ribut, gelut, tengkar. Itu tadi yang dibilang orang Jawa, adoh mambu wangi, cedak mambu tai. Mengasihi di antara orang yang sebenarnya saling mengasihi, itu juga sukar. Apalagi mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Orang-orang yang membenci kita, yang mengkhianati kita, yang menjahati kita. Oh, betapa sukarnya. Jemaat Efesus di kitab Wahyu punya prestasi dalam banyak hal baik yang lain. Tetapi mereka tergelincir di sini, gagal melaksanakan kasih. Jadi, mengasihi itu memang sukar. Saudara, mengapa? Mengapa mengasihi itu sukar? Menurut iman Kristen, sederhana jawabnya. Karena kita pada dasarnya tidak memiliki kasih. Bagaimana kita bisa memberikan yang kita tidak miliki? Bagaimana kita bisa memberikan yang kita tidak punya? Kita ini manusia pada dasarnya tidak punya kasih. Oleh karena itu, iman Kristen tidak dimulai dari hal mengasihi, tetapi mulai dari hal dikasihi. Sama seperti bayi yang baru lahir di dunia. Dia bukan belajar untuk mengasihi, bukan? Tetapi dia belajar merasakan dikasihi dulu. Disentuh, dipeluk, dijaga, dimandikan, dicium, diberi susu, diselimuti, diayun, ditimang, dan seterusnya. Singkat kata, dia hidup di dunia ini mulai dengan dikasih. Kita tidak bisa bilang bayi begitu lahir, lalu kita bilang kepada dia, kamu harus mengasihi. Dia tidak tahu apa itu. Tapi dia harus mengalami dulu dikasihi. Jadi, yang pertama-tama harus kita mengerti bukan bagaimana mengasihi, melainkan betapa kita ini sudah dikasihi. Oleh siapa? Jawabnya, oleh Allah. Oleh Allah melalui Yesus Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasihi. Itulah Injil, itulah iman Kristen. Mulai dengan sebuah pesan bahwa kita dikasihi Allah. Pertama-tama kita ini perlu mengenal betapa Yesus Kristus itu mengasihi kita. Paulus berkata
Di dalam ayat 18 dan 19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengenalan, segala pengetahuan. Itu doa Paulus. Eugene Peterson menyebutkan sebagai the extravagant dimensions of Christ's love. Dalam Alkitab The Message, dia menyebutkan itu. Kasih Kristus yang punya dimensi yang lebih dari segalanya. Saya dan saudara dikasihi Kristus dengan kasih yang tidak terukur, dengan kasih yang serba lebih, tiada tara, tidak ada bandingannya, unmeasurable, uncomparable. Kasih Yesus yang lebih dari semua. Untuk itu, untuk memahami itu, memahami kasih yang seperti itu, saya dan saudara perlu berada di dalam Dia, kata Paulus. Di dalam Kristus, perlu tenggelam dalam kasih-Nya. Kata bahasa Yunani, en Christoi, dalam Kristus, itu merupakan keyword, kata kunci yang terus berulang secara konsisten di seluruh kitab atau surat Efesus. Secara konsisten, Paulus itu mengulang dan menggunakan kata kunci en Christoi, dalam Kristus. Orang Kristen itu perlu berada dalam posisi en Christoi, dalam Kristus. Tapi supaya orang tidak dengan gampang berkata, oh ya, saya sudah dalam Tuhan kok. Saya sudah dalam Kristus. Saya sudah jadi Kristen kok. Supaya tidak segampang itu, maka artinya harus jelas dulu. Apa arti en Christoi itu? Maksud Paulus adalah en Christoi itu tenggelam dalam Kristus. Maksudnya apa, saudara-saudara? Ada ilustrasi yang bagus untuk ini. Yaitu perbedaan antara batu dan spons ketika direndamkan dalam air. Kalau batu Anda masukkan ke dalam air, yang terjadi adalah batu itu berada dalam air, tapi air tidak berada di dalam batu. Betul? Kalau batu Anda masukkan ke dalam air, itu artinya batu berada di dalam air, tetapi air tidak berada di dalam batu. Tetapi kalau spons atau kapas misalnya, Anda masukkan ke dalam air, yang terjadi adalah spons itu ada di dalam air dan air meresap ke dalam spons. Itu bedanya. Banyak orang Kristen bilang sudah dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan ada dalam dia? Banyak orang Kristen adalah orang Kristen batu. Luarnya disentuh air baptisan,
entah selam, entah percik. Berada di dalam komunitas Kristen. Berkecimpung dalam kegiatan gereja. Seperti batu berada dalam air. Sepertinya habitatnya memang Kristen. Batu berada dalam air. Ia berada dalam Tuhan. Sepertinya begitu. Tapi sayangnya, tidak sedikit pun air diserap ke dalam dirinya. Tidak sedikit pun Tuhan tinggal di dalam dia. Dia cuma ada dalam Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada dalam dia. Bukan ini yang dimaksud Paulus dengan en Christoi. Yang dimaksud Paulus dengan en Christoi adalah kita itu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Seperti spons dimasukkan ke dalam air, tenggelam. Dia berada dalam air dan air itu meresap di dalam dirinya. Itu artinya en Christoi. Itu sebabnya di dalam pasal 3 ini, Paulus menjelaskan maksud dari istilah itu. Di ayat 17 dia berkata, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Anda melihat, dia menjelaskan en Christoi itu bukan cuma kita dalam Kristus, tapi Kristus di dalam hatimu. Bukan cuma kamu dalam dia, tapi dia dalam kamu juga. Tuhan menghendaki orang Kristen spons, bukan orang Kristen batu. Orang Kristen yang berada dalam Tuhan dan Tuhan berada dalam dia. Sehingga dia benar-benar tenggelam dalam Tuhan. Tenggelam dalam kasih Tuhan. Tenggelam dalam kasih Kristus. Orang Kristen yang seperti spons itu, yang tenggelam dalam Kristus, akan memahami 4 dimensi kasihnya, lebarnya, panjangnya, dalamnya, dan tingginya. Sebab dia ada di dalam, dia tenggelam dalam kasih itu. Kasih Kristus itu pertama dia fahami sebagai amat lebar. Wide enough. Cukup lebar untuk menjangkau seluruh dunia. Bahkan seluruh alam semesta raya. Orang Amerika pasti kenal gospel song yang berjudul He's Got the Whole World. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hand. Seluruh dunia itu terengkuh oleh tangannya. Tidak ada yang terlalu lebar untuk Tuhan Yesus jangkau. Tangannya cukup lebar untuk menjangkau dunia, apalagi menjangkau kita. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, di Indonesia atau di Amerika, kasihnya tetap sama. Perlindungannya tetap berlaku. Penjagaannya dan penyertaannya sempurna.
Kita semua orang-orang yang imigran ini tahu itu. Ketika Anda di Indonesia, ketika Anda di Amerika, dengan semua struggle-nya, Tuhanmu itu tetap Tuhan yang sama. Because He's got the whole world in His hands. Tidak ada jarak yang terlalu lebar untuk Dia rangkul dan Dia dekap dalam kasih-Nya. Saya dan Anda, kemanapun kita pergi, bahkan kemanapun kita lari, Dia kasih-Nya cukup lebar untuk menjangkau kita. Kasih Kristus sungguh teramat lebar. Yang kedua, kasih Kristus itu juga amat panjang. Panjang, long enough, cukup panjang untuk di-stretch dari eternity menuju ke eternity. Dari kekal menuju ke kekekalan. Kasih-Nya itu sepanjang itu. Sepanjang dari kekal sampai kekal. Kasih-Nya itu berlangsung dari kekal sampai kekal. Yeremia 31 ayat 3 berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya, kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang bertahan selama-lamanya. Kasih yang tidak pernah akan mati. Kasih yang tiada akhirnya, never ending. Dan kasih yang abadi. Kalau manusia mengasihi, saudara-saudara, bisa berhenti, bukan? Kasih manusia bisa berakhir. Karena beribu macam alasan. Mungkin karena orangnya sudah tidak ada. Mungkin oleh karena ia berubah. Mungkin oleh karena keadaan. Mungkin karena orang yang dikasihi dianggap tidak layak dikasihi lagi. Kasih manusia itu bisa berhenti. Tetapi kasih Kristus tidak. Tidak akan pernah berhenti. Kekal abadi. Saya pernah sangat terhibur dan dikuatkan oleh kata-kata Pastor Max Lucado di dalam salah satu bukunya yang sedang saya baca ketika hati saya sedang susah. Dia menulis demikian. Allah mengasihi Anda semata-mata karena Dia memilih untuk melakukannya. Dia mengasihi Anda ketika Anda merasa tak patut dikasihi. Dia mengasihi Anda ketika tak seorang pun mengasihi Anda. Orang lain mungkin meninggalkan Anda, menceraikan Anda, dan tidak memedulikan Anda. Tetapi Kristus akan tetap mengasihi Anda selalu dalam keadaan apapun. Saudara, itu yang dikatakan Pastor Max dan itu benar. Kasih Kristus itu tidak pernah akan berhenti. Sekali Dia mengasihi Anda dan saya, Dia akan mengasihi terus sampai kekal dengan kualitas yang tetap sama. Kebaikan Anda tidak menambah kasih-Nya. Keburukan Anda tidak mengurangi kasih-Nya. Sebab Dia mengasihi Anda bukan karena Anda. Dia mengasihi Anda oleh karena Ia memutuskan untuk mengasihi Anda dengan kualitas kasih yang Dia punya. Kasih yang panjang
sepanjang dari eternity menuju eternity. Kasih Kristus itu teramat sangat panjangnya. Yang ketiga, kasih Kristus itu pun amat dalam. Deep, deep, deep enough. Cukup dalam untuk terjun ke jurang yang paling dalam dari segala keadaan kita. Entah karena dosa atau oleh karena penderitaan. Ketika kita jatuh amat dalam di jurang dosa, Kristus ada di sana. Ketika kita terperosok amat dalam di lubang kesusahan hidup, Kristus ada di sana. Tidak ada tempat yang terlalu dalam yang tidak dapat Dia kunjungi. Kesakitan, kedukaan, kesepian, kegagalan, kejatuhan, kesedihan kita tidak pernah menghalangi Kristus untuk meraih kita di sana. Bahkan di lembah kematian, kerajaan maut pun dikunjunginya. Dalamnya neraka pun dicapainya. Dia turun ke sana demi mengangkat dan menyelamatkan saya dan saudara. Dia mati supaya dia masuk ke alam kematian. Dia mengalami maut supaya dia turun ke dalam kerajaan maut. Sebab kasih-Nya begitu dalam, sehingga ketika kita berada di tempat yang terdalam sekalipun, Dia ada di sana. Kasih Kristus sungguh amat dalam. Yang terakhir, kasih Kristus amat tinggi. High enough. Cukup tinggi untuk mengangkat dan membawa kita pada keselamatan, pada kelegaan, pada ketenangan, pada kemenangan, dan pada kemuliaan. Bahkan Yesus dengan kasih-Nya itu sanggup membawa kita ke tempat paling tinggi dalam kemuliaan, di tempat Allah Bapa bertakhta. Di mana itu? Di surga yang mulia. Dia bisa membawa kita ke sana. Kuasa kebangkitannya sanggup membawa kita naik tinggi. Naik dan bangkit kembali dari kejatuhan dan kegagalan. Sanggup membawa kita naik mengatasi setiap gunung persoalan kita. Sanggup membawa kita naik ke pertumbuhan iman yang lebih dewasa. Sanggup membawa kita naik melampaui pagar-pagar kesulitan dan tantangan hidup kita. Bahkan naik kepada kemuliaan Bapa di surga. Nah, kalau kasih-Nya itu sanggup membawa kita ke surga, ke tempat paling tinggi, maka kasih yang sama juga sanggup membawa kita ke tempat-tempat kebaikan yang lainnya. Tidak ada ketinggian yang tidak tercapai oleh kuasa kasih-Nya kepada Anda dan saya. Sebab kasih Kristus itu tak terukur tingginya. Nah, saudara, maukah Anda dan saya menjadi orang-orang Kristen spons? Tinggal
dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Tenggelam dalam kasih Kristus. Kasih-Nya melingkupi kita, sekaligus kasih-Nya itu diserap di dalam hati sanubari kita, sehingga kita tenggelam dalam cintanya, memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, dan betapa tingginya, karena kita benar-benar sudah tenggelam dalam kasih-Nya. Jikalau kita mau, ya, mintalah Tuhan menyadarkan Anda dan saya betapa kita ini sungguh dikasihi. Dikasihi oleh Kristus, dikasihi dengan limpahnya. Dikasihi dengan kasih yang sungguh teramat lebar, panjang, dalam, dan tinggi, tidak terkira. Ingat saudara-saudara, iman Kristen dimulai dari sini. Iman Kristen dimulai dari tempat di mana kita merasa dikasihi Kristus. Apapun keadaan kita. Iman Kristen dimulai dari tempat di mana kita merasa dibanjiri, disirami, dilimpahi oleh kasih Tuhan yang tidak terhingga. Saya punya teman yang tiap kali berkirim email dengan saya, salam penutupnya itu selalu berbunyi, grace upon grace. Lalu namanya dia. Grace upon grace. Kasih karunia atas kasih karunia. Itulah hidup orang Kristen. Orang yang hidup di dalam banjirnya, limpahannya kasih karunia yang tidak terkira, yaitu kasih Kristus. Iman Kristen mulai dari tempat itu. Mulai dari tempat di mana dengan rendah hati kita menerima curahan kasih-Nya, menyadari bahwa kita dikasihi. Sebab semakin kita merasa kita dikasihi, baru kita mampu atau sanggup untuk mengasihi. Setelah kita diberi, barulah kita dimampukan untuk memberi apa yang kita punya. Tapi andai kata itu masih terasa sulit bagi Anda untuk mengasihi. Terutama orang-orang yang sudah melukai kita. Tidak perlu munafik, tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu berpura-pura. Datang saja pada Tuhan. Minta Dia memenuhi dirimu dengan aliran kasih-Nya yang tidak pernah habis. Suatu saat nanti, engkau pasti akan luber, dilimpahi, berlimpah ruah dengan kasih-Nya. Di saat engkau luber dengan kasih Tuhan, saat itu engkau akan mampu mengasihi dengan alami, dengan natural, apa adanya. Kalau engkau belum sanggup mengasihi, jangan paksakan diri. Datang pada Kristus. Timbalah air kasih itu dari sumur kasih-Nya yang tidak akan pernah habis. Dan biarkan dirimu luber oleh cintanya.
waktu itulah engkau akan sanggup untuk mengasihi. Kasih itu bukan kepunyaan kita. Kasih itu milik Kristus. Dia yang punya dengan limpahnya. Kalau saya dan Anda tidak punya, cari Kristus. Datang pada Kristus. Sumber yang punya kasih dengan limpahnya. Anda dan saya kekurangan kasih, mari datang pada sumber kasih yang tiada tara itu, Yesus Kristus. Sebab kasih-Nya ajaib dan sempurna, begitu lebar dan panjang, begitu dalam dan tinggi. Tugas kita cuma satu, menyelamlah di dalam kasih-Nya itu. Kasih yang lebih dari semua. Amin.